Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawl wa yattabi' ahsana. Ustadzuna Sayyid Rais Al-Jami'ah Ustaz Dr. Amr Fathullah Zarkashi, As-Sadat Al-Afadil من المحاضرين والإخوة أبنائي الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. It gives me immense pleasure and honor to talk in front of you in this very specific morning. This is Friday, the holiest day in our religion. I've been told that I have to talk about motivation. I do believe every one of you, every one of us are really very motivated. But I'd like to talk some aspect because it is, I consider it as a moment of temptation. أنا أعتبر هذه لحظة من لحظات التأمل، من لحظات التفكر عن حقيقتنا كالخليفة كما أشار سبحانه وتعالى في سورة البقرة الآية 30. لذلك أحاول أن أتحدث من خلال هذه الفترة ما يخص السمة البارزة لجامعة دار السلام gontor وهو يرتبط بحقيقة التصور الإسلامي للحياة ما يرتبط بالإنسان. I'd like to talk about a little aspect of Islamic worldview concerning about the future of humanity from that perspective. I do believe all of you used to listen a lot and to find what were written on our whiteboard right here, which called as paradigm for all of us. I used to say that Greek people don't do different things, but they do things differently. I do believe this is one of milestone for all students of University of Darussalam Gontor. Every one of you, every one of us, including me, including all of us, in our campus in Simon, and also somewhere else in Mantingan, then in Kediri, in Magelang, all of us going to this, what I want to say, this mindset from Islamic point of view. Ana a'taqid kullukum asbahna bi'idhnillahi ta'ala fil mustaqbal qadatan lihadihi al-ummah wa qad tafaddala Sayyid Rais Al-Jami'ah fi muqaddimati kalamihi an mustaqbalina annana labudda an nastanti' hayatana min khilali mafhumi at-tasawwur al-islami al-wadih. Limana al-ulama هذا الذي أريد أن أؤكد العظماء لا يختلفون عن الآخرين في كل شيء وإنما اختلف العظماء عن الآخرين في كيفية التأمل والتعامل مع الحياة. From this very point of view, I'd like to spend this very precious opportunity before starting our holiday in certain aspect concerning about
human and about us. I think we will start with that one. Saya ingin mengajak khususnya adik-adikku sekalian mencoba memahami secara benar dari perspektif worldview. What I mean Islamic worldview. Kita perlu memahami benar bahwa pertama-tama yang menyangkut konteks manusia. Saya ingin kembali kepada surat Al-Hujurat ayat 13 yang kita belajar saat Kulliyatul Mu'allimin di KMI kelas 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Saya ingin mengajak kita semuanya untuk memahami dari awal bahwa konteks penciptaan manusia seluruhnya berangkat dari sebuah kebersamaan, berangkat dari sebuah kesatuan prinsip yang sama, persis seperti yang disampaikan oleh Rasulullah saat khutbah wukuf dalam haji wada. Beliau sampaikan yang dicatat dengan tinta emas, bukan saja oleh Muslim scholars, ulama-ulama Muslim, tapi oleh seluruh ilmuwan saat beliau mengucapkan, "Oh people, all of you are belong to Adam. Your father Adam and your mother is Eve. Ayuhan nas, inna abakum wahid wa inna ummakum wahidah. La fadla li arabin ala adamin illa bitaqwa." Ila akhir tilkal khutbah. Poin terpenting adalah ini konteksnya dengan salah satu prinsip nilai yang ada di Gontor di Yunida. Kenapa Yunida diucapkan oleh orang-orang tamu-tamu kita yang dari Mesir? Tamu-tamu kita yang dari luar selalu mengatakan hadhil jami'ah faridun min naw'iha la li'annaha faqat al-jami'ah allati tusaqqilu adhan tullabiha la innama hiya tu'allimu abna'aha al-hayah. I think this is the most important things. University ini mengajarkan kepada anak didiknya, kepada Anda semuanya. Tadi saya katakan ada konsep prinsip persamaan umat manusia, tapi di sela-sela persamaan itu tersimpan sebuah nilai kemanusiaan yang luhur. Di sini dididik untuk menghadapi kehidupan. Di sini dididik untuk menghadapi rahasia kehidupan yang bernama gerak. Di sini dididik untuk selalu berpikir intelijensia, selalu berkontemplasi dengan spirituality, selalu sehat dengan raga. Saya sangat bersemangat untuk mendapat kesempatan singkat pagi hari ini, pagi yang sangat mulia, pagi menjelang kalian nanti habis Jumat ada yang akan mulai berlibur. But remember, please, ingat baik-baik, kami seluruhnya, Bapak Rektor, Bapak dosen, kita, Anda seluruhnya, kita berjalan bersama-sama meniti tangga per tangga menuju kebahagiaan umat manusia. That is the point. I'm starting with this point. Ana bada'tu bihadhihi nuqtah. Ada kesamaan mabda, ada kesamaan prinsip tentang manusia secara keseluruhan. Boleh diteruskan? Yang menurut hemat saya mengacu, ini Gontor, founding fathers, para pendiri Gontor, qawamadahumullah birahmatihi al-wasi'ah, barangkali tidak pernah menyentuh berbicara Islam begini, tidak. Beliau hanya mengatakan nilai-nilai pendidikan Gontor. Saat menjadi mahasiswa seperti Anda inilah kita harus berpikir bahwa konteks wahyu seluruhnya berbicara bukan makhluk ciptaan Allah yang lain, gunung, binatang, ciptaan-ciptaan yang lain, tentang alam raya, jagat, tidak.
fokusnya adalah pada kita, pada manusia. First point, yatahaddatsu ilal insan, wahyu itu berbicara kepada Anda, kepada saya, kepada kita. Yang kedua, wahyu berbicara tentang Anda, tentang kita, tentang manusia. Yang ketiga, wahyu berbicara tentang segala hal yang ada di jagat raya, seluruhnya terkait dengan manusia. Silakan nanti dijabarkan secara panjang sendiri. Tapi poin yang ingin saya tekankan adalah we are very special. Coba silakan kembali ke surat Al-Isra ayat 70. Silakan kembali ke surat At-Tin. Silakan kembali kepada berbagai ayat Al-Baqarah 30 di tempat yang lain. Betapa mulianya manusia. Maka konteksnya silakan teruskan. Inilah poin-poin penting sekali yang saya ingin memanfaatkan momentum ini, bahwa kita manusia memang sangat spesial. Saya lebih khususkan lagi, kita yang ada di Unida Gontor kemarin disampaikan dengan kurang lebih 3.700 mahasiswa. Kemarin disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 2, tahun ini peredaran uang sudah mendekati 1 M ya? 6 M. Allahu Akbar. Ini awal perjalanan. Saya ingat yang saya sampaikan tempoh hari, a history in the making. We are creating history. We are creating the bright future of humanity. Adik-adik, jumlah boleh hanya 3.700. Tapi ingat baik-baik, wa wahidun kal alfi. Sayang orang Arab waktu itu hanya tahu alf. Kira-kira kalau waktu itu ada miliun barangkali, mahfudzat itu sudah akan berubah, bukan wa wahidun kal alfi. Wa wahidun minkum abnai kamilyun. Barangkali 1 dibanding 1 juta. Kalau kita melihat kepada nilai-nilai luhur yang telah diletakkan oleh bapak-bapak kita, pendiri pondok, pendiri lembaga pendidikan yang kita cintai ini. Let me talk to you after that one. Saya hanya ingin bercerita singkat sekali yang menyangkut Anda, menyangkut kita manusia. Kita tidak diciptakan untuk sesuatu yang sia-sia dan percuma. Saya akan mencoba mengajak Anda sekalian beberapa contoh dalam sejarah. Abad pertama Hijriah, tidak usah kita bercerita, saya tahu seluruhnya wajib membaca tentang kita sudah punya markas Sirah Nabawiyah. Artinya kita sudah sampai setingkat, bukan sekedar wajib, meneladani ajaran-ajaran Rasulullah lewat sifat terjang kehidupan beliau, lewat ahsanul qarni thumma alladhina yalunahu, sahabat-sahabat 10 yang dijanjikan surga. Abad pertama, tidak apa-apa kita mulai abad pertama Hijriah, tahun 99 sampai 101 Hijriah. Saya tahu kalian semuanya juga mengenal, walaupun hanya 2 tahun 5 bulan, Umar ibn Abdul Aziz sudah kembali meletakkan ajaran-ajaran Rasulullah dalam sebuah praktek yang nyata, dicatat oleh baik musuh maupun kawan yang cinta dengan perjalanan beliau. Yang paling menarik adalah ada kelanjutan nilai yang ditinggalkan Umar bin Abdul Aziz begitu menjadi khalifah yang tidak boleh ditinggalkan. Kesederhanaan dan kebersahajaan beliau. Dipanggil istri yang paling cantik, putri khalifah Al-Walid ibn Abdul Malik yang menjadi istri beliau. Ya zaujati al-habibah, yajuzu laki
an takhtari bainal itsnain. Imma an takuni ma'i wa tatrukina hadhihi al-amwal jami'an. Putri khalifah, cucunya khalifah ditantang sama Umar, istriku, kalau Anda ingin bersamaku, tinggalkan seluruh harta, permata, kekayaan, pakaian yang Anda miliki. Au tahtari tilkal mazaya allati baina yadayki wa tatrukini wahda. Ada pilihan kedua, hiduplah dengan kemewahan yang Anda miliki, tinggalkan saya sendiri menjadi khalifah. Ternyata sang istri yang begitu setia memilih mengikuti sang khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Seorang khalifah yang dengan tegas dimulai suasananya dari suasana yang persis seperti kita laksanakan. 310.000 uang makan dalam sebulan. Allahu Akbar. Anda jalan-jalan ke Ponorogo barangkali itu 2-3 kali makan, sadaqallahu lagi. Habis. Apalagi yang senangnya dengan daging-daging panggang itu yang sering kita sebut dengan Allahu Akbar. Di Ponorogo sudah mulai ada, karena ternyata mahasiswa Unida saya tanya yang jual banyak yang senang. Oke, that's alright. Sewa kamar yang hanya dengan 150 Pak. 150, istri saya yang sedang membuat S3 di Yogyakarta, kalau bermalam semalam itu sewanya 250.000 semalam. Anda 150.000 Allahu Akbar sebulan. Luar biasa. Yang baru paling hanya 250. Nanti rusunawa kita yang keempat namanya, kita tunggu nanti dari beliau apa namanya, itu barangkali sedikit agak lebih mewah, mungkin lebih mahal sedikit, karena memang mepet sawah betul. Oke, adik-adikku sekalian, ternyata pola kesederhanaan yang ada di tempat kita bukan sesuatu yang baru. Sang khalifah yang begitu luar biasa memulai hidupnya semua hartanya masuk Baitul Mal. Semua cacian makian kepada keluarga Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Allahu Akbar, dirubah menjadi sebuah ayat yang indah sekali, mengajak kepada kedamaian Darussalam. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Indah sekali. Itu baru abad pertama Hijri. Oke, lompat. Abad pertama Hijri itu sama dengan abad ke-7 Miladi. Masuk kepada abad 12 Miladiyah. 200 tahun peperangan dalam perang salib. Orang mengira Islam habis, umat Islam habis. Ternyata lahir seorang pahlawan yang luar biasa dengan, ingat baik-baik, berbudi. Bukan main-main yang kita jalankan ini luar biasa. Anda seluruhnya, amin ya rabbal alamin, pemimpin masa depan. So please keep in your mind that you are something. Anda adalah sesuatu yang didambakan oleh umat negeri yang saat ini sedang dicoba dengan fitnah yang luar biasa besar. Bapak Rektor tadi sudah menyampaikan. Masa abad 12 ada pejuang besar Salahuddin Al-Ayyubi, mampu menundukkan hati yang katanya Richard berhati singa, Richard Lionheart. Richard Lionheart sakit ini itu, kalau saja yang sakit orang Muslim waktu itu, berhati singa pasti akan membantai. Tapi sama Salahuddin, Allahu Akbar, dikirimkan dokter kepercayaannya kepada Richard untuk mengobati. Itu musuh adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, musuh yang harus dibantai, biu habis. Salahuddin mengirimkan dokternya sampai sehat. Setelah itu, maukah
Anda meneruskan peperangan melawan saya? Richard tahu diri. Oke, kalau gitu saya pulang saja ke Inggris. Pulang. Kembali dibebaskan Al-Aqsa Baitul Maqdis oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Masa setelah perang salib kejatuhan Baghdad 1258, ada sultan yang luar biasa, Sultan Mamluk. Beliau di Mesir, Quds, Syahruddin Muhammad Quds. Beliau seorang, memang awalnya seorang hamba sahaya, menjadi sultan satu-satunya dalam sejarah yang mampu memberhentikan gerakan anak cucu Genghis Khan. Anak cucu Genghis Khan yang disebut Mongol. Orang Mongol itu orangnya orang tidak kenal agama, karena mereka animisme, percayaan semula, buas, pembunuh, tidak pernah memberi ruang kepada orang lain untuk bisa hidup berdampingan kecuali masalah. Baghdad yang sampai Masya Allah 40 hari banjir darah gara-gara pengikut Hulagu yang membinasakan umat Islam lewat, maaf ini barangkali harus Anda ingat seluruhnya, lewat konspirasi. Perdana Menteri Kepercayaan Sultan Qasim ternyata seorang Syiah. Syiah ini sudah berbohong dari dulu karena mereka punya taqiyah. Ini tidak apa-apa, kita perlu ingat selamanya. Abad ke-12 adalah abad yang paling menyedihkan dalam perjalanan sejarah dan peradaban Islam. Kerajaan-kerajaan besar, Adarizah Idrisiyah di Maroko, Syiah, Fatimiyah di Mesir, Syiah yang kemudian oleh Salahuddin Ayyubi abad ke-12 diselesaikan. Qaramitah yang ada di wilayah Asia, Syiah, Allahu Akbar. Seluruhnya yang namanya Syiah, musuhnya adalah Islam. Termasuk yang menghancurkan Baghdad lewat teori konspirasi. Untung di sana masih ada Quds yang mampu menyetop orang-orang buas Mongol ini sebelum mereka menjadi Muslim. Walaupun orang Mongol akhirnya menjadi Muslim dan mendirikan kerajaan Islam bagus kuat di Asia Tengah, di Ghazna, kemudian yang paling terkenal di India. Abad ke-12, umat ini tidak pernah sepi dari pejuang-pejuang besar. Oke, berjalan sedikit, abad ke-16, 29 Mei 1453, seorang pemuda yang bernama Muhammad Al-Fatih. Terima kasih. Seorang pemuda yang bernama Muhammad Al-Fatih dalam usia 21 tahun, bayangkan seusia Anda seluruhnya ini. Beliau mampu membuka Konstantinopel walaupun membawa korban syahid cukup banyak. Sejarah mencatat 265.000 tentara muslim yang menjadi syahid, karena memang dari dulu selama 1100 tahun, bayangkan 11 abad, belum pernah ada yang mampu menaklukkan Konstantinopel yang oleh Rasulullah sudah diberi isyarat kabar gembira, kecuali Muhammad II yang sering disebut dengan Muhammad Al-Fatih. Betapa dalam semalam mampu merubah sejarah. Kapal-kapalnya Masya Allah, hanya dalam semalam. Kami sudah ke Edirne waktu itu, alhamdulillah Ustazuna Dr. Ahmad Hidayatullah Zarkashi dengan Ustaz Abdul Hafidz Zaid dengan Ustaz Alif, kami sudah ke Edirne, kota yang berada di perbatasan dengan Yunani. Ternyata Muhammad Al-Fatih mampu memindahkan 1.000 kapal, bayangkan 1.000 kapal lewat kota Edirne untuk menaklukkan kebanggaan Konstantinopel, benteng-benteng yang dalam bentuk mengelilingi lautan. Tidak seorang penjajah pun yang mampu untuk merebut, tapi dengan izin Allah, alhamdulillah Muhammad Al-Fatih mampu melakukan. Barangkali yang ingin saya sedikit teruskan untuk adik-adikku, anak-anakku,
saat Jumat pertama, hari Rabu Konstantinopel jatuh, namanya dirubah menjadi Islambul. Islambul adalah dalam arti tempat untuk kerumunan umat Islam. 1924 saat Mustafa Kemal mampu membubarkan khilafah, dirubah dari Islambul menjadi Istanbul yang terbawa sampai sekarang. Tapi bukan itu yang saya ceritakan. Begitu mampu menaklukkan Istanbul hari Rabu, hari Jumat pertama, Allahu Akbar, terkumpul seluruhnya. Mereka mengira Sultan Muhammad Al-Fatih yang siap untuk menjadi khatib dan imam. Ternyata tidak. Seluruh tentara yang ada, ratusan ribu, oleh Sultan Al-Fatih diajak berdiri. Ada tiga pertanyaan ini sebenarnya untuk saya dan sekalian yang ada di Universitas Darussalam Gontor, khususnya di kampus yang kita cintai ini. Selamat berlibur, pulang berlibur, bangun kembali etos kerja kalian. Apa kata Muhammad Al-Fatih? Pertanyaan pertama, wahai saudara-saudaraku sekalian, siapakah di antara kalian yang tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah? Luar biasa, ini sejarah. Ini yang mencatat bukan orang Islam. Ini dicatat oleh ilmuwan Barat, betapa mereka terkagum-kagum dengan seorang, Allahu Akbar, dengan sekedar khalifah, pemimpin dalam 21 tahun. Pertanyaan pertama, siapakah di antara kalian, saya malu dengan pertanyaan ini, siapakah di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat berjamaah? Ternyata ratusan ribu tentara, tidak seorang pun yang duduk. Yang duduk artinya pernah tidak berjamaah. Well, ditunggu, tidak ada. Pertanyaan kedua, siapakah di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat malam, sholat tahajud? 1, 2, 3 ada yang duduk. Artinya yang duduk itu pernah tidak sholat malam, sholat tahajud, dan tidak berhak untuk menjadi khatib ataupun menjadi imam. Ini pertanyaan kedua. Yang menarik barangkali pertanyaan yang ketiga. Sang Sultan Muhammad Al-Fatih, mudah-mudahan yang belum sampai Turki nanti harus Anda sampai Turki, sampai Istanbul, kota sejarah yang luar biasa. Luar biasa. Ini salat jamaah ini dicatat dalam sejarah itu di gereja tua yang dulu namanya Hagia Sophia, Hagia Sophia. Hagia Sophia oleh Muhammad Al-Fatih dirubah menjadi masjid. Pertanyaan ketiga, siapakah di antara kalian, wahai tentara-tentaraku yang saya cintai, yang pernah meninggalkan sholat rawatib? Luar biasa. Dalam pertanyaan ketiga ini, ternyata Allahu Akbar, ratusan ribu tentara yang ada, seluruhnya duduk. Yang berdiri hanya tinggal satu orang. Siapa itu? Siapa itu? Muhammad Al-Fatih sendiri. Seluruh tentara banyak, kadang-kadang ya kayak saya yang selalu banyak meninggalkan, banyak yang meninggalkan rawatib. Yang berdiri tegak hanya tinggal Muhammad Al-Fatih sendirian. Ini Jumat hari ketiga, begitu Istanbul menjadi nama baru bagi Konstantinopel. Ya karena hanya tinggal sendiri sang Sultan yang memerintah selama 31 tahun. Beliau wafat dalam usia yang masih sangat amat muda, 52 tahun. Beliau menjadi khalifah 21 tahun. Karena masih hanya tinggal beliau sendiri, akhirnya beliau yang khutbah. Beliau yang menjadi imam. Benang merah yang ingin kita tarik, benang merah yang ingin kita tarik adalah adik-adikku sekalian.
Kalau selalu dikatakan oleh Pak Rektor, oleh Bapak Wakil-Wakil Rektor, oleh Bapak-Bapak Dekan, oleh Bapak-Bapak dosen, selalu dikatakan kalian adalah calon pemimpin, ini bukan isapan jempol. Kita akan menunggu Umar bin Abdul Aziz muda-muda dari kalian. Kita akan tunggu Salahuddin Al-Ayyubi dari kalian. Kita akan tunggu Muhammad Al-Fatih dari kalian, abad ke-15. Abad ke-15, 5 abad yang lalu. Umat ini tidak pernah sepi dari orang-orang hebat. Boleh ujiannya berat, tapi ujian berat hanya pantas untuk orang-orang hebat yang akan memikul amanat-amanat yang hebat, insya Allah untuk masa depan al-Islam wal Muslim. Untuk itu adik-adikku, sekali lagi, this moment of temptation, hadhihi lahawah min lahawati at-ta'ammul wa tafakkur, mungkin judulnya motivasi, tapi intinya bukan dimotivasi. Intinya adalah untuk kembali membaca diri, untuk kembali beristighfar, mohon ampun segala kekurangan diri, untuk bermuhasabah diri, kemudian dari reruntuhan masa lalu yang tidak baik, kita ubah, kita balik menatap masa depan yang lebih baik. Kita mendapatkan contoh yang luar biasa, ideal, tidak usah jauh-jauh. Di abad 20, para pendiri Gontor Baru. Kalau meminjam istilah ilmuwan yang sudah datang banyak kemari, beliau bertiga melangkah di depan zaman beliau bertiga. Jadilah pesantren pondok modern Darussalam Gontor. Alhamdulillah yang mampu sampai saat ini sudah 90 tahun, mudah-mudahan sampai 100 tahun. Amin, amin ya rabbal alamin. Merubah mindset umat. Itu pondok Yunida Allah yang baru 53 tahun, mudah-mudahan ke depan lewat jari jemari sentuhan perjuangan Anda sekalian, kita akan merubah mindset dunia, insya Allah. Untuk itu saya ingin kembali betapa worldview Islam melihat yang namanya manusia sedemikian luar biasa, makhluk termulia, makhluk terhebat. Pada satu sisi dia akan mampu di atas para malaikat, tapi pada sisi yang lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tsumma radadnahu asfala safilin, pada sisi yang lain bisa dibawa syaitan. Ini masalah manusia. Tugas kita memahami secara benar bagaimana arti, bagaimana filosofi, bagaimana nilai dari kehidupan itu sendiri. Kalau ini yang terjadi, maka apa yang sering didengungkan oleh bapak-bapak dosen kita, mulai dari Pak Rektor sampai dosen, di sini ada sebuah gerakan yang dahsyat, itu yang kemudian oleh ilmuwan muslim, filosofer muslim terkenal dari subkontinen Muhammad Iqbal dijadikan sebuah, katakanlah, saripati dari ajaran filsafat beliau, filsafat gerak. Beliau ingin membantah apa yang dianggap menjadi bapak filsafat barat modern, René Descartes, yang mengatakan I think therefore I. Ingin berbangga pikiran yang diangkat pada tingkatan menjadi Tuhan-Tuhan baru pemikiran. Iqbal tidak. Iqbal mengatakan I exist so long as I move. Rahasia kehidupan adalah motion, gerak. Begitu saya stop, berhenti, maka yang akan keluar adalah inna lillahi wa inna ilaihi
Adik-adikku, kita hidup, so let's move. Mari bergerak dengan hati nurani kita. Benar-benar ini pesan liburan yang luar biasa. Mari bergerak dengan intelektualitas kita dan bergerak dengan raga kita supaya kelak kalau boleh meminjam apa yang insya Allah amin qariban Prof. Dr. Hamid Fahmi sampaikan, menjadi living wisdom, menjadi suri ketauladanan dalam kebijakan. Era kita sekarang adalah era di mana wisdom, di mana al-hikmah di atas ilmu. Orang yang hanya akan membanggakan ilmu saja akan terbalik. Berita terakhir sangat-sangat menyedihkan. Ada apa-apa ini yang diceritakan Pak JK saat kami silaturahim di istana beliau, istana Wapres. Coba bayangkan bapak-bapak disampaikan kepada bapak pimpinan, kepada bapak rektor, negeri kita Indonesia ini 76% itu sudah bukan menjadi milik pribumi. Bukan milik kita, bukan milik orang tua kita. 76% milik, nggak usah saya teruskan. 100 orang kaya di negeri ini, ternyata yang muslim hanya ya ilahi, tidak lebih dari 3 orang. Apakah ini tanda akhir zaman? Saudara-saudara kita ilmuwan-ilmuwan yang dari Mesir yang menjadi. Bukan. Di Mesir pernah hidup orang yang maha segalanya. Fir'aun. Apa yang kurang? Setingkat Fir'aun mengatakan, innani ana. Masya Allah, Fir'aun mengaku menjadi Tuhan. Berkolaborasi dengan Perdana Menteri yang begitu bengis dan kejam yang bernama Haman. Ada penguasa, ada pembantu penguasa. Barangkali satu lagi yang harus kita ingat, ada ahli ekonomi yang dahsyat sekali yang bernama Qarun. Kolaborasi antara politik, kekuasaan dan harta mestinya sudah membuat Mesir habis pada waktu itu 3000 tahun yang lalu. Ini hiburan untuk kita karena yang bercerita profesor-profesor di Kairo, mereka sudah tahu peta Indonesia. Ternyata pada detik-detik last moment yang berlaku adalah qada qadar Allah. Habis tiga-tiganya. Bahkan memprihatinkan kalian, insya Allah yang belum sampai Kairo. Lihatlah bagaimana Fir'aun yang katanya mengaku Tuhan, yang sekarang hanya tinggal la haula wala quwwata illa billah. Orangnya kecil, elek, sombong, di bumi. Sekarang masih hidup. Begitu tenggelam, beliau ingin menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, sama Allah ditutup. Al-yauma nunajjika bibadanika. Ini Al-Quran pasti benar. Al-yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayat, tanda kebesaran Allah sampai sekarang. Saya akhiri apa yang saya sampaikan, ada beberapa, saya tidak tahu, saya mungkin sudah cukup ya. Oke. Saya hanya ingin menyampaikan di akhir ini, nanti akan kita dengarkan sama-sama dari Ustadzuna Dr. Hamid Fahmi Zarkashi. Saya ingin menyampaikan, adik-adikku, Anda berada di tempat yang paling benar. Pak Rektor sepeser pun tidak makan uang kalian dengan gaji. Tapi Pak Rektor, Bapak Dekan, Bapak dosen memiliki semangat yang dahsyat sekali untuk kepentingan ilmu dan masa depan Islam di negeri yang kita cintai ini. Selamat berlibur, selamat kembali dengan hati, dengan pikir, dengan raga yang prima. Kita akan melanjutkan perjalanan. Yang tidak kuat silahkan turun dan kembali. Tapi saya yakin adik-adikku, anak-anakku yang ada di sini seluruhnya kuat dan siap untuk melanjutkan perjalanan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan, insya Allah,
Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyah fadkhuli fi ibadi wa jannati. Bapak pimpinan, Bapak Kiai Hasan Abdullah Sahal mengatakan ayat ini bukan untuk ayat orang-orang yang sudah meninggal, tapi ayat ini adalah untuk orang-orang yang hidup, calon-calon pemimpin masa depan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal-azim li wa lakum. Syukran wa ila liqa'in akhar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.